itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Katakan amin. Nah, saudara, kalau baca terus, saudara akan lebih memahami dan mengerti, dan saya berharap di rumah saudara akan baca, ya. Nah, saya tidak akan jelaskan semua ayat per ayat, tapi saya mau menekankan kepada kita semuanya bahwa melalui perikop ini sebenarnya kita bisa dapat intinya apa sebenarnya yang Yesus mau sampaikan. Salah satu tentunya, walaupun ini banyak artinya, saudara. Nah, ayat 1 dikatakan begini: pada mulanya adalah firman. Perhatikan, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya tidak ada apa-apa. Segala sesuatu tidak ada di dunia ini. Awalnya cuma ada satu, firman Tuhan atau firman Allah atau Tuhan itu sendiri. Cuma itu yang ada, firman. Coba saudara bayangkan, dunia ini tidak ada apa-apa kecuali firman. Hanya firman Tuhan yang ada, tidak ada yang lain, apapun tidak ada, saudara. Itu pada mulanya, awal dari segala sesuatu di jagat raya ini tidak ada apa-apa kecuali firman. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebelum segala sesuatu yang ada, yang kita lihat bahkan yang tidak kita lihat, yang kita tahu bahkan yang kita tidak tahu saat dalam hidup kita, sebelum segala sesuatu yang ada hanyalah firman, hanya Tuhan, dan tidak ada yang lain. Mari kita buka kepada Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 2 saja. Saudara nanti baca di rumah, maka saudara akan lebih memahami. Kejadian pasal 1. Oke, yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Pada mulanya ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sampai situ aja. Bumi belum berbentuk. Nah, sekarang sudah tahu kan, yang tamat SMA pasti tahu dia bumi ini bentuknya bagaimana? Lonjong, petak, bulat. Bumi belum berbentuk, kosong. Yang ada apa? Gelap gulita menutupi samudra raya, dan hanya apa ada? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Hanya roh Allah. Siapa itu roh Allah? Allah. Siapa itu roh Allah? Firman. Siapa itu Roh Kudus? Roh Allah. Saudara ingat apa yang menjadikan bayi Yesus di rahim Maria? Coba buka, ayo, di mana ayatnya? Matius. Sudah? Ayat 18, mari kita baca. Kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Udah sampai situ. Dia mengandung dari Roh Kudus. Ini berbicara bahwa tidak ada apapun dalam kehidupan di muka bumi ini, tidak ada apapun yang mustahil kalau kita percaya firman. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak mungkin selama kita percaya firman. Yang menjadi masalahnya, banyak orang berkata dia percaya firman, tapi
Tapi belum tentu. Makanya 2 minggu yang lalu kita bicara iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati atau iman yang palsu. Saudara, semua orang bisa berkata saya beriman, kami orang beriman. Tapi tunggu dulu. Mana buktinya bahwa Anda beriman? Mana buktinya bahwa saya beriman? Karena iman itu ada buktinya, ada tandanya. Alkitab berkata, tunjukkan imanmu tanpa perbuatanmu, maka aku akan tunjukkan menunjukkan imanku disertai perbuatan. Jadi dari mana kita tahu seseorang itu percaya? Karena beriman itu percaya, amin saudara. Beriman itu percaya. Dari mana kita tahu bahwa kita ini orang yang percaya, orang yang beriman? Kita bisa melihat perbuatan-perbuatan kita terus berkesinambungan, tidak berhenti, terus sampai Tuhan menjemput kita tentunya. Oke, kita teruskan lagi, saudara. Kita kembali ke Injil Yohanes tadi. Jadi oleh karena itu, saudara, firman Tuhan berkata, pada mulanya hanya firman, tidak ada yang lain. Oleh karena itu ayat ini menekankan kepada saya dan saudara betapa pentingnya kita, apalagi kita anak Tuhan, mengerti bahwa tidak ada apa-apa termasuk saya dan Anda. Coba lihat kanan kiri saudara, pandang sebentar dan bilang begini, engkau ada hari ini, bahkan dari kemarin-kemarin, bukan asal-asalan, tapi karena firman. Karena firman engkau ada hari ini. Saudara, sering pernah nggak renungkan ini bahwa kita ada karena firman? Saya mau beritahu sama saudara, orang yang congkak, orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang merasa lebih daripada segala-galanya adalah orang-orang yang tidak langsung tahu apa itu firman. Nggak mau tahu dia Kristen, nggak mau tahu dia pelayan atau siapapun, tidak mau tahu. Makanya Paulus berkata, kalau engkau mau berbangga, banggalah karena Kristus ada di dalammu. Yesus berkata, kalau engkau bangga, banggalah karena engkau tahu namamu tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Amin saudara, kayaknya gak percaya. Nggak salah saudara bangga dengan yang lain, tapi jangan lebih itu. Tapi ada banyak kita kadang kita bangga. Makanya tadi tema kita apa? Mengutamakan yang sering sekali kita membanggakan sebenarnya yang tidak perlu dibanggakan dan memang tidak ada apa-apanya. Itu sampah. Kalau saudara percaya firman dan cinta firman, mau setajam apapun firman disampaikan, itu hati saudara sukacita menerimanya. Saya mau tanya sama saudara, kalau seseorang sudah terbiasa dididik disiplin, siapa sih ini anak tentara? Ada bapak kita di rumah tentara? Pejabat gitu ya, aparat. Biasanya kan mereka didikannya beda ya. Ada sebuah kedisiplinan, betul ya? Biasanya begitu yang saya tahu saudara. Anak-anak aparat itu biasanya anak-anaknya ya lebih lah, mungkin gak semua mungkin ya, tapi ada sebuah kedisiplinan. Sama nggak gaya hidup orang yang disiplin sejak kecil dibuat orang tuanya dengan orang yang sembarangan? Sama? Beda saudara. Jadi kalau seseorang sudah terbiasa didisiplin oleh orang tuanya di rumah, dan besok dia keluar bekerja dan di tempat pekerjaannya ada disiplin, kaget nggak dia? Oh enggak, santai dia. Amin. Saya kasih lagi contoh yang lebih gampang, yang tidak ada sakit asam lambung, tidak ada sakit mah, ya kan? Nah, saya berdoa supaya saudara semuanya sembuh sehat dan tidak ada sakit-sakit begitu karena menderita makan. Amin. Orang yang tidak ada sakit mahnya, orang yang tidak ada asam lambungnya, dia mau makan arsi pedas, ya kan? Ayam apa kemarin? Ayam napi nadar yang pedas. Waduh, bukan promosi kemarin. Ino kan nggak pernah cuma makan di, Ino pernah makan di kedai orang kita Batak di Sumatera, makan ayam napi nadar. Betul-betul saya rasa enak. Jadi kemarin saya buat, saya pikir ayamnya harus ayam kampung baru enak. Saya coba ayam oto, ayam bodoh gitu ya kan. Nggak enak, nggak nyaman dia saudara. Saya bilang sama bapak, nggak kena nih, kita harus cari ayam kampung. Saya terai dulu, baru saya tawarin pelayan ya kan. Nah, rupanya ada pula pelayan kita, pada orang Batak. Aku juga tahu apa ayam napi nadar. Dalam hati saya,
Kau ini nggak sah orang Batak nih, kata. Itu makanan khas orang Batak. Oh, saya pernah makan di rumah Mama Noel. Dan Mama Noel itu pandai masak. Saya lihat lagi di YouTube, ya kan sekarang kan gampang ya kan. Gitu. Saya masak, saudara, bukan muji diri. Yang makan kemarin enak nggak teman-teman? Enak banget, saudara. Dalam hati saya, sedap juga rupanya. Saking enaknya saya harus datang. Besoknya saya masak lagi. Tapi nggak kami yang makan berdua, ikut pelayan-pelayan. Nah mereka langsung bayar berapa dong gitu ya. Saudara tahu kalau saudara sudah terbiasa makan makanan yang pedas, disuguhkan makanan yang pedas, semangat nggak? Justru kalau dikasih makanan yang lembek dan nggak ada cabenya, saudara langsung mual habis saudara makan, betul? Orang yang sakit asam lambung kasih itu, dia jilat langsung, aduh ini nggak bisa nih, nggak bisa. Tapi kalau orang yang sehat perutnya, kasih makanan yang nggak ada cabai, mual muntah dia. Sama dalam kehidupan kerohanian kita. Kalau kita terbiasa dengan firman, kalau kita terbiasa cinta firman, percaya firman, sering dengar firman, saya mau beritahu sama saudara, setajam apapun firman itu akan menyukakan hati saudara. Karena firman itu gak ada yang gak tajam. Alkitab mencatat firman Tuhan seperti apa? Pedang. Waduh. Firman itu seperti apa? Enggak ada yang seperti kerupuk jange atau kerupuk Palembang. Enggak ada. Enak memang kerupuk jange, kerupuk Palembang enak. Tapi enggak ada ayatnya. Yang ada dikatakan, Alkitab mencatat firman Tuhan tajam seperti pedang, dan pedangnya bukan matanya satu, bermata dua. Saudara bayangkan aja sebuah pedang yang matanya dua. Dan di Alkitab mencatat apa? Dia akan menusuk amat dalam sampai ke tulang sumsum. Jadi kalau saudara pernah, apalagi di tempat ini ya kan, bukan saya sengaja saudara, memang ini karunia dikasih Tuhan. Kan beda-beda ya, ada orang dilahirkan lembut gitu, ada yang bukan kasar ya, tegas. Beda kasar, beda tegas. Firman Tuhan itu tajam seperti pedang menusuk. Jadi kalau kadang-kadang saudara merasa tertusuk, bilang, Roh Kudus terima kasih, rupanya kau masih bekerja dalam hidupku. Soalnya kalau pedang kita lemparkan ke tembok ini, kira-kira merasa nggak tembok ini? Tidak. Oh tidak. Yang mental apanya? Temboknya atau pedangnya? Pedangnya. Jangan sempat firman Tuhan mental dari hati saudara. Kenapa mental? Kenapa mental pedangnya kalau kita lemparkan ke tembok ini? Karena tembok ini apa? Keras. Benda mati. Coba lihat kanan kirinya, kau bukan benda mati dia. Amin. 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 Kedua, kalau sudah dewasa, perlu makanan bayi atau perlu makanan orang dewasa? Makanan dewasa. Makanya saudara cuma makan bubur kalau lagi sakit kan? Nasi lambe aja saudara nggak suka kecuali lontong, betul? Saya pencinta lontong, suka banget aku dengan lontong. Cuma karena lontong di sini nggak pakai daun pisang, jadi kurang semangat saya. Kalau pakai daun pisang kan dia agak hijau-hijau kan. Baru lontong di sini nggak ada tocunya, nggak ada sambal terinya. Makanya kalau makan lontong harus ke Medan. Udah lapar saya saudara. Karena pagi-pagi biasanya sarapan lontong. Di Indonesia sarapan lontong, ya. Bisa dimengerti ya. Jadi saudara kalau ada firman yang merasa tajam, kok tajam kali ya. Kalau saudara masih merasa tajam, berarti Roh Kudus masih bekerja. Tapi kalau saudara mau firman tajam, setajam apapun, saudara gak peduli. Dikhawatirkan sudah kayak tembok nih. Itu yang orang Indonesia bilang mayat hidup. Tubuhnya hidup tapi rohaninya sudah mati. Bilang sama kanan, saya bukan mayat hidup. Saya bukan mayat hidup. Saya makhluk Tuhan yang paling spesial. Saya makhluk Tuhan yang paling Ciptaan spesial. Tuhan. Amin saudara. Oke. Nah kita teruskan. Jadi saudara belajar mengutamakan yang terutama itu. Kenapa Tuhan katakan segala sesuatu dari firman? Mari kita lihat ayatnya. Ayat 3. Yohanes pasal 1 ayat 3. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah
Perhatikan dianya huruf besar, berarti itu firman, itu Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, termasuk Anda dan saya, termasuk cakrawala, semuanya, bulan, bintang, matahari, semua yang ada. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan, oleh firman. Nah, kalau kita benar-benar memahami dan merenungkan, semuanya dijadikan oleh firman yang tertulis di Alkitab, saudara, dahsyat enggak, saudara? Waduh, makanya saudara, kenapa banyak orang Kristen? Saya berharap bukan saudara. Saya sangat miris kalau orang Kristen tidak cinta firman. Berarti dia lupa bahwa dia ada, mungkin keceplak gitu, muncul dari bumi atau dari langit turun gede buak gitu ya, kayak siluman. Enggak, saudara. Kita ada karena firman. Daud berkata, kejadianku dahsyat. Kejadian saudara ini dahsyat nih, gak main-main. Walaupun mungkin ada orang tuanya yang eksiden, kecelakaan, itu gak mau tahu kita, bukan urusan kita itu urusan dia dengan Tuhan, amen. Tapi tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang kebetulan, sehingga aku kebetulan yang ada di keluarga ini, kayak ginilah nasibku. Bukan. Kejadian mudah saja. Kalau saudara pernah pelajari tentang bagaimana jadinya janin di rahim mama, berjuta itu ya, semua sudah dewasa, amen, saudara. Kalau kita belajar bermiliar itu sperma pria masuk ke sel telur seorang wanita yang ada di rahim. Bermiliar, berebut, saling berkejar, kalau bisa bertanding mereka untuk menjadikan satu manusia. Walaupun kadang-kadang jadi 3 dan 6, itu urusan mereka. Bermiliar. Jadi kita ini belum lahir aja, untuk jadi manusia kita sudah pemenang. Makanya kita berkata kita lebih daripada pemenang. Saudara, kalau ada, saudara sudah menang, mengalahkan bermiliar-miliar jiwa. Makanya asal sudah positif hamil, gak boleh digugurkan. Kalau digugurkan sama dengan membunuh manusia. Walaupun pada kenyataannya banyak orang yang melakukan, karena dia tidak tahu firman. Asal sudah positif, ada alat ceknya itu kan. Karena saya juga pernah mengandung, apa boleh buat. Inilah kehendak Tuhan, gak jadi kan? Ya, positif. Langsung masuk ke Facebook kan. Terima kasih Tuhan buat berkat yang tidak terhingga ini. Amin. Amin, saudara. Jadi kita ini berharga. Sadar gak kita? Makanya Daud berkata, jiwaku benar-benar menyadari, oh, tidak terpikirkanku itu Tuhan bagaimana. Aku dijadikan di dalam bumi yang paling dalam. Selagi aku bakal anak, engkau sudah mengenal aku. Tahu bakal? Kalau kita Natal biasa beli bakal jahit. Selagi aku bakal anak, Tuhan sudah mengenal aku. Tuhan sudah kenal kita. Sebelum jadi apa-apa, Tuhan sudah kenal kita. Dan saudara, inilah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini. Kenapa dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia? Sekali lagi saya baca bagi kita ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Oleh karena itu saudaraku, kalau boleh saya katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, milikilah roh yang takut akan Tuhan. Milikilah hati yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Bukan hanya percaya, kita percaya hanya karena dilahirkan kita Kristen. Bukan. Milikilah hati yang sungguh-sungguh percaya, hati yang sungguh-sungguh hormat, hati yang sungguh-sungguh menghargai Tuhan. Karena kalau bukan anugerah Tuhan, kita tidak ada hari ini. Suami istri boleh saja dia menikah sejak muda, tapi kalau Tuhan tidak percayakan dia keturunan seperti Ninong dan Amon, tidak akan lahir. Hanya karena anugerah, amin. Oleh karena itu anugerah kehidupan ini harus kita hargai. Bagaimana cara kita menghargainya? Hormati Tuhan dan dengar-dengaran dengan Tuhan, dan lakukanlah apa yang Tuhan katakan, karena Dialah yang berkuasa atas nafas hidup saya dan saudara. Dialah yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dialah yang memegang masa depanmu. Engkau boleh berencana, engkau boleh merancang, tapi kita berkata, kalau Tuhan tidak menghendaki, semuanya akan gagal. Makanya tadi saya kasih tahu, sering sekali apa yang kita inginkan dan harapkan tidak terjadi, sehingga kita kecewa, kita sakit hati, bahkan banyak orang yang putus asa. Tapi saya percaya, selama kita percaya dengan sungguh
Dan kita mengerti posisi kita, dan kita mengerti siapa Tuhan. Kita mengerti, kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Dan kita hormat sama Tuhan. Dan kita percaya kepada Tuhan. Kita berharap hanya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam menjalani hari-hari kita. Saudara, Alkitab berkata, lebih daripada yang kau minta doakan Tuhan kerjakan. Amin. Mari kita melihat ayat 3 ini berbicara seperti ini. Sesungguhnya ayat 3 ini menjelaskan atau menekankan kepada kita, khususnya kita anak-anaknya, supaya kita benar-benar memahami dengan sungguh-sungguh betapa hidup kita tidak ada apa-apanya, betapa kita bukan siapa-siapa tanpa firman. Kalau saya bilang tanpa Tuhan sudah biasa, tanpa firman. Supaya kita lebih insaf, lebih mengerti bahwa saya dan saudara butuh firman. Amin. Kalaupun banyak orang yang merasa tidak butuh firman, banyak orang yang merasa tidak penting firman. Di Bible study kemarin sangat tajam saya sampaikan, saudara. Oke, saya mau tanya, nggak usah saudara jauh-jauh di hati. Saudara percaya dan tahu dan sadar kan bahwa dalam setiap kehidupan kita masing-masing, kita tahu apa yang penting buat hidup kita, betul? Tahu nggak apa yang penting buat hidup saudara? Menurut saudara, dalam hidup saudara, saudara tahu nggak apa yang penting buat hidup saudara? Kalau di BBS kan saya tanya satu-satu. Resto, menurutmu apa yang penting buat engkau? Nggak usah jawab ya. Kemarin ada yang bilang, mana Nani? Nggak ada ya, kerja. Nani biasanya langsung jawab. Oh, belakang. Apa yang penting menurutmu Nani? Dia bilang apa kemarin? Makan dong. Berikan tepuk tangan untuk penting gak makan? Harus. Kedua, apa yang penting? Siapa kemarin yang jawab? Dia bilang mandi. Betul? Penting mandi buat saudara? Penting. Makanya saudara mandi walaupun ini ada yang belum mandi. Itu karena saudara baru pulang kerja. Saudara 5 hari aja gak mandi. Saya gak tahu bawa apa. Yang pasti bawa ketek. Apalagi yang penting selain makan dan mandi? Punya baju. Emang saudara mau jalan ke sana kemana telanjang-telanjang? Halo, apa kabar guys? Sehat guys? Sudah makan? Dengan telanjang-telanjang? Jangan langsung saudara pikir gimana orang yang di hutan-hutan yang masih suku-suku pedalaman. Nah masalahnya saudara kan gak lahir di suku pedalaman. Jadi kalau saudara mau telanjang, ya pergilah ke suku pedalaman, bergabunglah di sana, ngomong sama ketua adanya, aku mau menjadi suku pedalaman. Karena telanjang itu kan seni, katanya. Yang penting itu makan, betul? Mandi. Yang 3 ini saja dulu, pakai. Kenapa? Buktinya ini penting. Kita akan buktikan. Buktinya makan itu penting. Walaupun ada orang karena mau diet atau mau sehat, dia makan seharusnya 3 kali sehari, dia makan sekali. Kalau dia nggak makan sepanjang hari, berhari-hari, namanya puasa, betul ya? Tapi nggak mungkin kan dia puasa seumur hidup. Mau mati kali. Buktinya penting. Buktinya sesuatu itu penting kita lakukan, kita kerjakan. Betul? Siapa yang sudah sarapan pagi? Angkat tangan, jujur, gak apa-apa. Oke. Terima kasih. Kenapa mereka sarapan? Karena mereka merasa penting. Yang belum sarapan bukan karena merasa gak penting. Ada yang berpikir nanti habis ibadah. Ada yang berpikir aku kan makan dulu baru ibadah, bentar ngantuk. Betul kan? Ada yang saya gak biasa makan pagi, saya biasa makannya langsung siang atau jam 11. Bukti saya mau tekankan di sini supaya saudara mengerti, supaya kita semua paham, mengerti, memahami apa yang dimaksud dengan tema kita tadi, mengutamakan yang terutama, mementingkan yang terpenting. Mungkin buat kita selama ini bahwa yang paling penting itu adalah makan. Makanya kita cari makan. Salah satu kita kerja ke tempat ini juga nggak langsung mau beli pesawat kan? Tapi nomor 1 apa? Untuk perut dulu. Yang ini dulu diisi kan? Kalau sudah kenyang ini baru bisa berpikir mau beli baju kah, mau beli emas kah, mau beli mobil kah dan sebagainya. Mau cari sinamon kah. Makan tuh penting, makanya saudara makan. Mandi itu penting, makanya saudara mandi. Pakai baju itu penting, makanya saudara pakai baju. Jangan bilang soal mati dan hidup ya, kalau orang mati gak perlu apa-apa selagi hidup. Jadi sesuatu yang penting itu kita buat, kita lakukan, kita kerjakan. Pertanyaannya,
Dari firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi, walaupun saudara nggak perlu jawab, penting nggak firman itu buat kita? Penting nggak firman